Pertandingan derby Jawa Timur BRI Liga 1 yang mempertemukan Arema FC kontra Persebaya Sabtu malam, Sabtu Oktober 2022 lalu benar-benar menjadi medan magnet bagi para Aremania atau julukan pendukung Arema FC, termasuk para Aremania dari Probolinggo. Disebutkan ada sampai 500 Aremania Probolinggo yang berangkat ke Stadion Kanjuruhan Malang demi menyaksikan langsung laga bergengsi itu. Namun sayang, setelah laga berakhir, kekalahan di kubu Arema terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan malam itu. 100 orang lebih meninggal dunia dan 4 orang diantaranya berasal dari Probolinggo. Ini menjadi tragedi sepak bola paling kelam dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Torik Kursatrio adalah salah satu Aremania Probolinggo yang selamat dari tragedi tersebut. Ia mengaku sebagai salah satu koordinator Aremania dari kota Probolinggo. Di hari pertandingan itu, awalnya ia hanya memberangkatkan 5 mobil dengan kapasitas 12 orang. Namun setelah sampai di kandang Arema FC, Torik memperkirakan ada 500 lebih Aremania dari Probolinggo Raya. Pertandingan Arema versus Persebaya ini sudah sangat dinantikan oleh Aremania Probolinggo. Bahkan mereka sudah memesan tiket 2 minggu sebelum pertandingan. Menurut Torik, awal mendapat tiket perasaan begitu bahagia memenuhi jiwanya. Namun ternyata euforianya itu berujung tragedi yang memilukan. Torik bersama rombongan 5 mobil itu berangkat pada Sabtu pagi dan tiba di Kabupaten Malang sekitar pukul 1 siang. Torik yang juga membawa istrinya mengaku trauma atas kejadian insiden Kanjuruhan ini. Torik menyaksikan langsung bagaimana kericuhan terjadi tepat di depan matanya. Dengan nada lesu, pria 27 tahun ini kemudian menceritakan awal kerusuhan itu. Awalnya 1 orang Aremania turun ke lapangan hanya untuk memeluk dan menyampaikan rasa ciut atas kekalahan Arema. Namun tiba-tiba saja supporter lain ikut turun dan ingin meluapkan rasa sedih mereka. Namun aparat kepolisian justru melerai mereka dan tiba-tiba saja menyemprotkan gas air mata pada supporter yang ada di tribun. Torik pun berusaha menyelamatkan diri. Padahal ia masih menitikkan air mata mengingat tim kebanggaannya kalah di kandang sendiri. Namun ia harus membuang rasa sedihnya itu untuk keluar dengan selamat dari tribun. Saat kericuhan, Torik mengaku nelangsa saat melihat anak kecil, ibu-ibu hamil harus menyelamatkan diri. Padahal mereka tidak mengerti mengapa harus mengalami tindakan represif dari aparat keamanan. Tak kuasa, Torik menyaksikan semua supporter kalang kabut berusaha keluar. Ia dan istrinya bahkan harus terinjak-injak mencoba keluar tribun. Torik membenarkan adanya penguncian gerbang tribun, sehingga itu menyebabkan mereka harus merusak ventilasi agar bisa keluar stadion. Setelah berhasil keluar, Aremania Probolinggo terpecah berhamburan. Namun Torik berusaha mengumpulkan dan mengkoordinasi semua supporter dari Probolinggo sampai sore hari. Setiap menemukan temannya, ia langsung menyuruh mereka pulang dengan koordinasi mobil yang sudah Torik siapkan. Atas kejadian ini, ia berharap pihak terkait bisa menyusut tuntas sehingga ditemukan titik terang dan pertanggungjawaban atas korban yang meninggal. Meski Torik mengaku sangat trauma pada pihak yang menyemprotkan gas air mata. Senin malam 3 Oktober 2022, Torik juga menghadiri doa bersama dengan menyalakan 1000 lilin di Stadion Bayuangga, Kota Probolinggo. Sesaat Torik ternyata mendapat kabar bahwa masih ada supporter yang belum pulang ke Probolinggo. Setelah menghubungi pihak yang di Malang, ternyata ada mayat 80% mirip dengan supporter yang hilang. Namun mayat yang sudah berhari-hari dan membengkak, pihak rumah sakit sulit melakukan identifikasi. Sampai saat ini, ia terus berkoordinasi dengan temannya yang di Malang untuk menemukan titik terang. Torik berharap kejadian ini tidak akan pernah terulang. Yang 45 mobil itu berangkat. Itu ada berapa yang berangkat ke sana? Kalau yang terkoordinasi sama kita itu sekitar 4 sampai 5 mobil lah. Tapi yang independen insya Allah kalau di total 500 orang ada kemungkinan dari Probolinggo. Berapa Mas? 500 orang. 500 orang dari Kota Probolinggo sendiri ya. Itu yang tergabung di apa yang di Probolinggo namanya? Untuk yang tergabung di koordinasi kita itu cuma 5 mobil, tapi kalau independen kita saling kenal itu sekitar 500-an. 500 orang ya. Harapannya dengan adanya acara ini Mas?
harapannya ya kita kembali lagi Pak, titik akhirnya dari masalah ini apa, yaitu kita tahu pelakunya siapa, penyebabnya apa, dan harus ada yang ditindak seperti itu. Boleh diceritakan sedikit saja kesaksiannya sampean yang ada di sana? Kalau diceritakan Mbak yo agak panjang Mbak, intinya yo kita itu menjadi korban, kita istilahnya disemprotkan gas air mata secara membabi buta, bahkan ada anak kecil yang meninggal, ibu hamil, terus para orang tua yang meninggal. Seperti itu. Jadi ada desak-desakan juga ya? Enggak Pak, sampai diinjak-injak. Saya dan istri saya sama, diinjak-injak. Sampai diinjak. Enggak, sama teman-teman ini juga sama. Makanya setiap kita melihat maaf ya kayak seperti polisi, kayak apa, itu pasti ada rasa trauma tersendiri. Yang 45 mobil itu berangkat dari sini kapannya Mas? Hari Sabtu pagi. Kata berangkat sebelum duhur semua, Pak. Nyampe di sana jam berapa? Sekitar jam 1 sampai jam 3-an. Itu beli tiketnya kapannya? Beli tiketnya sudah hamin 2 minggu. Hamin 2 minggu ya. Lalu pulang dari Malang kapannya Mas? Kalau pulang dari Malang, Mbak, yang 3 mobil itu pulang sekitar pagi subuh karena ada beberapa anak-anak ya dicari orang tuanya. Kalau saya sendiri dan beberapa teman-teman yang naik sepeda motor tetap stay di sana untuk mencari korban sampai sore hari, sampai besoknya. Berarti semua yang dari Kota Probolinggo sudah pulang semua ya Mas ya? Alhamdulillah sudah pulang semua. Ini barusan aja saya dapat kabar setelah hari ini ada orang Probolinggo hilang, tidak berpamitan, tapi dia itu hilangnya pas Arema main. Itu ada satu orang mayat, 80% kemiripannya sama dengan dia, seperti itu. Karena sulitnya identifikasi karena mayat sudah beberapa hari jadi agak bengkak seperti itu. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.